Siapkan kurang lebih 650 gram daging ikan kakap, lalu bersihkan dan balur dengan jeruk nipis. Biarkan kurang lebih 10-15 menit, kemudian cuci kembali dengan air dingin. 700 ml santan dengan kekentalan sedang, 150 gram kacang panjang, dan secukupnya cabai rawit utuh. 50 gram bawang merah atau setara dengan 10 butir ukuran sedang. 25 gram bawang putih atau setara 4-5 siung. 15 gram jahe atau setara dengan panjang kurang lebih 3 cm. 30 gram laos atau setara dengan panjang 6 cm. 2-3 lembar daun jeruk. 3 lembar daun salam. 1 lembar daun kunyit ukuran kecil. 1 batang serai. Dan sedikit cabai rawit. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai rawit. Setelah bumbu dihaluskan, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kunyit bubuk. Agar aroma daun jeruk lebih keluar, buang tulang di tengah daun jeruk. Dan simpulkan daun kunyit. Menggunakan gilingan batu, geprek serai dan laos. Siapkan juga 1 sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bumbu halus. Masukkan bumbu daun termasuk dengan serai dan laos. Tumis bumbu sampai matang dan tercium aroma harum. Setelah tercium aroma harum, masukkan santan. Aduk terus santan sampai mendidih agar tidak pecah. Bila warnanya dirasa masih pucat, boleh ditambahkan sedikit lagi kunyit bubuk. Setelah santan mendidih, masukkan ikan dan masak sampai setengah matang. Kemudian, masukkan cabai rawit dan kacang panjang, lalu masak kembali sampai matang keseluruhan. Aduk sesekali untuk memastikan ikan dan kacang panjang matang secara merata. Jangan aduk terlalu sering karena dapat menyebabkan ikan menjadi hancur. Setelah hampir matang, masukkan gula, garam, micin, dan kaldu bubuk. Kemudian masak kembali sampai semuanya menyatu. Cicip dan koreksi rasanya.
Tambahkan jika ada yang dirasa kurang. Nah, ini dia, gulai kuning ikan kakap dan kacang panjang sudah matang dan siap untuk disajikan. Rasanya sangat enak dan tampilannya juga sangat cantik. Dalam satu sajian ini sudah terdapat sayur dan protein. Jika Bunda tidak suka pedas, abaikan cabenya. Pertama sekali siapkan ikan nila seberat kurang lebih 1,3 sampai 1,4 kg. Kemudian cuci bersih dan potong menjadi 9 bagian. Setelah itu lumuri ikan dengan jeruk nipis, biarkan beberapa saat dan cuci bersih kembali. Selanjutnya siapkan bumbu-bumbu sebagai berikut. Setelah itu haluskan bumbu dengan cara di blender. Terdiri dari bawang merah dan bawang putih, jahe, serai, kemiri, lengkuas, kelapa parut, dan cabai merah serta cabai rawit. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan bumbu yang telah di blender halus. Tambahkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, dan MSG. Tambahkan juga cabai merah giling, daun jeruk, dan santan instan. Setelah itu aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Kemudian koreksi rasanya, apabila ada yang kurang dapat ditambahkan. Setelah bumbu tercampur dengan rata, masukkan ikan yang telah dibersihkan tadi. Kemudian lumuri semua bagian ikan dengan bumbu dan biarkan selama kurang lebih 1 jam agar bumbunya dapat meresap dengan baik. Nah, ini adalah ikan yang telah saya biarkan selama 1 jam. Selanjutnya akan kita bungkus menggunakan daun. Siapkan daun pisang yang sudah kita panaskan di atas kompor. Kemudian letakkan selembar daun salam dan sepotong daun kunyit di dalamnya. Setelah itu, letakkan sepotong ikan dan bumbu-bumbunya, lalu tutup daun pisang seperti ini. Tujuan daun pisang sedikit saya panaskan di atas kompor agar daun sedikit layu dan tidak kaku. Hal ini agar ketika daun pisang digunakan untuk membungkus tidak mudah pecah. Lakukan sampai semua ikan habis. Setelah itu kukus ikan selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Ini dia, ikan pepesnya sudah matang dan selanjutnya untuk sedikit mengurangi kadar air, ikan ini akan saya panggang di atas teflon. Pepes ikan nila ini rasanya sangat enak, gurih dan juga lembut. Setelah dikukus selama 25 menit, matangnya pun juga sangat merata. Pertama sekali siapkan 600 gram ikan tongkol, kemudian potong-potong dan cuci bersih. Lumuri dengan secukupnya jeruk nipis, biarkan beberapa saat, kemudian cuci kembali. Setelah itu haluskan 50 gram bawang merah atau setara dengan 10 buah, 30 gram bawang putih atau setara dengan 4 buah, dan 3 buah kemiri. 10 gram jahe, 5 batang cabai merah, dan untuk hasil yang lebih pedas, tambahkan 10-12 buah cabai rawit. Namun kali ini saya tidak menambahkannya agar anak-anak semua bisa ikut makan. Siapkan wajan untuk memasak,
Masukkan 650 ml air. Masukkan juga bumbu yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan 100 gram cabai giling, 1 batang serai yang telah digeprek, 3-4 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 lembar daun kunyit, dan 30 gram lengkuas yang digeprek. Setelah itu aduk sampai tercampur rata sambil nyalakan api. Masak bumbu sampai matang dan mendidih. Setelah bumbu mendidih, masukkan ikan. Balik ikan sesekali agar matang merata. Setelah ikan setengah matang, masukkan 2 buah asam kandis dan 3 buah belimbing wuluh yang dibelah 2. Tambahkan juga kurang lebih 1 genggam daun ruku-ruku. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh MSG. Saya tidak lagi menambahkan garam karena cabai giling yang saya pakai tadi ternyata sudah sangat asin. Karena itu, ada baiknya sebelum seasoning, Bunda cicipi terlebih dahulu. Ini ikan tongkolnya sudah matang dan airnya juga sudah menyusut sehingga kuahnya menjadi sedikit mengental. Matikan api kompor dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia asam pade ikan tongkol yang enak dan juga gurih. Selain ikan tongkol, Bunda juga dapat menggantinya dengan ikan nila. Asam pade ikan tongkol ini apabila tidak habis, dapat disimpan dan bertahan beberapa hari di dalam kulkas. Panaskan sewaktu-waktu akan dimakan. Nah, selamat mencoba ya. Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry.